Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu untuk melanjutkan materi pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran IPA sesuai dengan jadwal yang kalian punya. Pelajaran IPA yang di kelas 4 di materi sesuai dengan buku yang kalian punya adalah menemukan kekasan bunyi dan mengamati terjadinya bunyi. Apa itu bunyi? Mungkin bunyi bisa dikatakan kata lain suara. Apa yang terngiang dalam pemikiran kita dengan kalimat bunyi atau suara? Suara mestinya ada sumber yang mendatangkan suara tersebut. Bukankah begitu? Misalkan Bapak memukul meja, nah bersuara kan? Tadi waktu tidak ada pukulan tidak ada suara yang muncul, tetapi setelah Bapak memukul meja ada suara yang kalian dengar. Berarti itu dapat dikatakan suara ataupun bunyi yang kalian dengar. Nah, materi yang dipelajari di kelas kita, kelas 4 adalah itu. Nah, kalian dengar bunyi tadi ada sumbernya. Sumbernya dari apa tadi yang kita dengar? Kita lihat dari pukulan meja. Nah, itu salah satu contoh dari contoh bunyi atau suara yang kita dengar. Kalian juga dapat merasakan terjadinya bunyi melalui tenggorokan. Nah, cobalah kalian pegang tenggorokan kamu. Pada saat diam, apakah kamu dapat merasakan adanya getaran? Tidak ada. Setelah kita berbicara, tenggorokan akan bergetar. Sehingga apakah kamu dapat merasakan adanya getaran di situ setelah kita ngomong atau berbicara? Namun pada saat berbicara kamu akan dapat merasakan adanya getaran. Getaran itu berasal dari pita suara kita yang ada dalam tenggorokan itu bergetar. Itu menandakan bahwa sumber suara dari tenggorokan. Jadi bunyi itu pasti ada sumbernya. Apa itu sumber? Mungkin dipermudah dengan asal usul. Tahu asal usul kan? Asal usul bunyi yang Bapak tadi awal contohkan, misalkan meja Bapak pukul, kamu mendengar pukulan suara meja dipukul. Nah, itu dari meja yang Bapak pukul. Itu asal usul yang kamu dengar tadi, artinya dari meja yang dipukul. Makanya asalnya dari meja yang dipukul. Itulah yang disebut dengan sumber bunyi. Lalu bunyi adalah suatu yang dapat kita dengar. Bunyi itu suara yang dapat kita dengar. Berarti ada apa? Ada suatu alat atau hal lain yang dapat mendengarkan. Kalau kita semua bisa mendengarkan bunyi atau suara lewat apa? Dengan telinga. Kalau kita tidak punya telinga, apakah kita bisa mendengar bunyi tersebut? Nah, tentunya tidak dapat. Entah suara apapun, kalau kita tidak punya telinga yang dapat bisa untuk mendengarkan, maaf, misalkan orang tuli, dia tidak bisa mendengar apapun. Walaupun suara pun bunyi yang datang, berhubung alat pendengarannya tidak bisa berfungsi, sehingga dia tidak bisa mendengarkan apa-apa. Nah, bunyi bisa kita terima dari sumbernya apabila ada alat yang dapat menerima sumber bunyi itu, bunyi atau suara itu, yaitu pendengaran. Nah, apakah langsung bunyi itu langsung masuk ke pendengaran? Tentunya tidak. Maka ada yang disebut dengan medium
atau perantara dari sumber bunyi sampai masuk ke pendengaran kita, pastinya ada jarak ataupun perantara yang disebut udara. Nah, itu disebut di dalam bunyi ini medium atau sumber atau perantara. Jadi dari suara sumber bunyi masuk ke telinga kita, pendengaran kita, alat kita melalui medium di sini atau udara. Nah, bisa kita simpulkan, jadi syarat-syarat untuk bisa mendengarkan suatu bunyi ada berapa? Coba tadi sebutkan yang sudah Bapak jelaskan. Pertama, apa? Sumber bunyi. Nah, betul, sumber bunyi. Setelah ada sumber bunyi yang mendatangkan suara atau bunyi, kemudian bergerak melalui medium. Tadi yang kedua adalah medium, perantara. Perantaranya bunyi ini melalui udara, itu namanya medium atau perantara, menuju ke alat pendengaran kita. Alat pendengaran kita apa? Telinga atau kuping. Yang namanya kuping itu mana sih? Apakah ini kuping yang kita pegang ini? Ini bukan kuping. Kuping itu alat pendengaran. Kalau ini daun telinga. Bukan alat untuk mendengarkannya, bukan yang Bapak pegang ini. Ini adalah suatu daun telinga. Belum dapat, kalau hanya punya daun telinga, orang tuli itu punya daun telinga. Maaf. Tapi berhubung pendengarannya tidak bisa berfungsi, walaupun dia punya daun telinga lebar, tetap aja dia tidak bisa mendengar. Jadi kalian harus sudah dapat sedikit terperinci memahami suatu. Kupingmu mana? Kamu pegang ini. Padahal ini apa? Ini adalah daun telinga namanya. Yang namanya alat pendengaran ada di dalam kelopak tengkorak kita. Jadi nanti mempelajari alat pendengaran. Jadi di dalam alat pendengaran itu akan diberi nama-nama organ telinga. Dari daun telinga sampai kepada gendang telinga. Daun telinga ini dibagi ada 3, bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Nanti ada pelajaran selanjutnya membahas tentang pendengaran itu, alat pendengaran. Ada saraf yang menuju ke otak yang sehingga kita bisa mendengar. Terus otak kita bisa merespon itu juga melalui saraf yang namanya estasius. Nanti Bapak jelaskan selanjutnya. Kembali ke materi, kita berbicara tentang sumber bunyi. Nah, banyak alat yang bisa mendatangkan sumber bunyi. Contoh-contoh alat yang di sini sesuai dengan bukumu ada gambar. Di Bapak juga Bapak bikinkan PowerPoint-nya itu gambar orang menyuling. Nah, ternyata seruling bisa mendatangkan bunyi. Dengan cara apa kalau seruling? Dipukul atau ditiup atau dipetik? Di situ seruling adalah dengan ditiup. Kalau dipetik dia nggak bunyi. Kalau dipukul bukan suara suling itu. Tetapi setelah kita tiup, seruling itu berbunyi sehingga dia suara seruling dengan cara membunyikan seruling dengan cara ditiup. Alat yang lain misalkan apa? Gitar. Di situ Bapak berikan gambar gitar. Gitar adalah merupakan sumber bunyi juga, bisa mendatangkan bunyi atau suara. Apabila gitar itu dengan cara bagaimana cara membunyikannya? Dengan dipetik.
bukan ditiup. Coba sekarang dibalik, yang gitar ditiup, apakah bunyi seperti seruling? Tentunya tidak berbunyi kalau hanya ditiup gitar tersebut. Mestinya kalau gitar dengan dipetik namanya. Nah, dua contoh yang Bapak berikan ini mudah-mudahan kalian sudah dapat memahami asal mula bunyi atau suara, bagaimana suara itu dapat kalian dengar, kalian rasakan, dengan bagaimana alat-alat itu bisa mendatangkan bunyi. Setiap alat ternyata mempunyai cara untuk membunyikan masing-masing. Nah, di sini Bapak akan coba berikan kalian menyebutkan alat-alat yang lain selain Bapak contohkan ini. Untuk apa? Untuk kalian tulis, misalkan alat A, caranya diapakan sehingga bunyi. Seruling, caranya dengan ditiup. Gitar, caranya berbunyi dengan cara dipetik. Coba 4 macam benda yang lain yang bisa kamu cari, alat apa yang bisa mendatangkan suara atau bunyi, dengan cara apa alat tersebut kalian dapat menimbulkan bunyi yang dapat bisa kita dengar. Nah, itu pelajaran hari ini yang Bapak bisa berikan. Yang penting kalian dapat memahami materi sedikit demi sedikit, buku pegangan yang kalian sudah miliki. Kalian baca, pahami setiap materinya, sehingga kalian dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar dari buku yang kalian pegang. Nggak usah terburu-buru untuk mempelajarinya, tetapi yang penting selalu kalian baca, terus belajar dan terus belajar. Saya kira cukup sekian untuk pelajaran IPA hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Kalau kalian ada yang belum paham, bisa menuliskan di situ catatan, pertanyaan. Insya Allah nanti bisa Bapak jawab dari pertanyaan yang kamu berikan kepada Bapak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.